Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video tutorial ini saya mau menyampaikan tentang level up ya. Jadi level up itu sebuah blok di Moodle ya, yang tujuannya bisa digunakan untuk memicu mahasiswa untuk saling berkompetisi. Jadi di sini sebenarnya level up bisa disetting sesuai dengan keinginan penggunanya ya. Kebetulan level up yang saya gunakan ini masih default ya. Jadi dari level 1 sampai level 10. Nah, apa yang diukur? Jadi ini sebenarnya seperti completion progress, di mana setiap melakukan aktivitas itu akan tercatat ya. Hanya saja untuk completion progress itu di sini mengukurnya per apa ya namanya? Pengukurnya itu kalau hijau itu sudah diakses mahasiswa, kalau biru itu belum diakses. Kalau merah itu grade-nya kurang dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau level up ini berbeda. Level up ini akan menghitung seluruh aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Walaupun mahasiswa sebenarnya itu hanya membuka pertemuan, itu nanti akan dihitung. Ya. Contohnya lagi, misalkan mendownload materi seperti ini. Nah, ini nanti akan mendapatkan poin. Poinnya akan bertambah seperti ini. Dari tadi 20 menjadi 25. Kemudian mengisi presensi, lakukan presensi itu juga akan dihitung, akan mendapatkan poin. Itu ya, dan seterusnya. Dan ini penggunanya pun cukup mudah ya untuk para guru ataupun para dosen ataupun para pengajar ya, penggunaan level up. Nah, ini nanti ada, ini kan baru level 1, totalnya itu mendapatkan poin 25 P atau experience atau 25 pengalaman gitu ya. Nah, di sini untuk naik level ke level 2 ini masih membutuhkan 95 XP. Nah, setelah nanti dapat 95 XP, maka nanti levelnya akan naik di level 2. Nah, tadi untuk settingan level up ini ya, itu tergantung dari penggunanya. Ya, jadi misalkan di sini ini kan dapat 25 ya. Tadi membuka atau membaca atau read itu mendapat poin 5 kalau teman-teman tadi lihat, kalau teman-teman tadi perhatikan. Nah, sekarang saya akan mencoba mengerjakan tugas ya. Saya coba mengerjakan sebuah soal. Saya membuka sebuah soal, kemudian react quiz, start quiz. Saya mengerjakan sebuah soal ya sampai selesai. Ini saya ngasal aja kerjakannya, dan saya klik submit all entry, dan saya akan kembali ke ya levelnya, apakah bisa naik. Nah, ini bisa naik ya, levelnya menjadi 82. Nah, berarti saat mahasiswa mengerjakan atau write itu poinnya akan naik ya. Demikian seterusnya, sehingga ini akan membuat mahasiswa itu terpacu ya, terpacu untuk
saling berkompetisi di setiap perkuliahan. Jadi misalkan mahasiswa itu membuka materi lagi, maka materi yang sama tapi dengan jeda tertentu ya, jadi tidak terus-terusan langsung terhitung, itu nanti akan naik levelnya lagi, tambah levelnya yang seterusnya, sehingga untuk naik ke level 2 ya itu sekarang perlu 33 gitu ya. Jadi ini cukup menarik untuk dipasang di pelajaran atau mata kuliah yang teman-teman ampuh ya. Nah, jadi kalau dilihat poin ini bertambah itu tidak melihat apakah yang dikerjakan itu benar atau salah. Jadi yang dihitung itu, yang dikasih poin itu hanya ada 4 macam teman-teman ya, CRUD. Kalau dalam sebuah database itu kita mengenal CRUD gitu ya. Nah, C itu sama dengan RIF, R itu sama dengan RIF, U itu sama dengan update, D itu sama dengan D. Nah, ini kebetulan yang saya setting itu untuk create-nya itu poinnya adalah 30. Kemudian read-nya kalau hanya membaca, hanya mendownload saja, download tugas ya, itu dapat poin 5. Kemudian mengupdate itu dapat poin 1. Kalau menghapus ya kosong. Nah, aktivitas lain itu tidak ada poinnya. Tapi, nah grid ini contohnya apa? Ya, tadi itu persensi. Persensi itu nanti akan dapat poin 30 secara otomatis ya. Kemudian mengerjakan soal ya. Itu poinnya 30. Upload itu poinnya 30. Dan ini kalau dihapus di pertemuan yang sama, misalkan di soal yang sama, misalkan ngupload kemudian di delete, itu berarti nggak ada poinnya. Tapi diupload lagi itu nanti tetap dapat poin 30. Jadi ini bisa dikatakan adalah mengajak mahasiswa itu untuk aktif. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini cuma saya membuka materi aja itu dapat poin lagi. Ini saya peringkat ke 2. Ini ada peringkat 1, ini kurang lebih dapat 2 plus 221 poin. Nah, bisa dicek di leaderboard. Kata si Tony Suprianto ini itu dapat 331 poin. Nah, ini sudah level 3. Kalau saya ini masih level 1. Pasti ini level 1. Jadi apa yang dikerjakan Tony Suprianto itu? Dikerjakan Tony Suprianto itu sebenarnya bisa di tracking, tetapi di trackingnya itu admin ya, bukan dari levelnya ya. Teman-teman bisa melihat di bagian info. Nah, saya ulangi lagi. Jadi mahasiswa atau siswa itu bisa melihat level 1 sampai 10 itu bisa dari info. Nah, teman-teman perhatikan level 1 itu mulai dari 0 I, atau bisa dikatakan 0 poin gitu aja lah. Nah, di level 2, untuk naik level 2 membutuhkan 120 XP. Jadi kalau tadi itu read-nya itu dapat 5 poin, untuk mencapai di level 120 ini berarti perlu
mendownload materi 120 dibagi 5. Kalau 20 kali itu aja masih 100 ya. Jadi ya sekitar 24 kali itu. Dan ini bisa diulang. Ini tujuannya untuk memberi poin kepada mahasiswa yang betul-betul aktif di LMS ya. Nah, untuk masuk ke level 3 itu perlu 276 poin. Jadi kalau sudah di 120 untuk masuk ke level 3, 276 dikurangi 120 ya. Jadi sekitar perlu 156 poin. Untuk masuk ke level 4 perlu 479 poin dan seterusnya sampai di level 10. Level 10 itu memerlukan 3842 poin. Gitu ya. Nah, ini cukup menarik karena ini seperti kalau misalkan kita menggunakan GoPay. GoPay itu kalau kita sering beli menggunakan aplikasi GoPay itu nanti akan mendapatkan beberapa level gitu ya. Semakin tinggi levelnya maka poin yang dibutuhkan semakin tinggi juga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat level yang tertinggi itu adalah level 10 karena poin yang diperlukan juga cukup besar. Level yang terendah level 1. Nah, teman-teman nanti kalau pengen menaikkan level ya itu bisa mengakses misalkan di materi yang sama, misalkan di sini ya, tadi kan di pertemuan 1 sudah dibuka, tetapi harus ada jeda ya teman-teman. Misalkan di materi 1 ini di download, nanti levelnya akan bertambah karena tadi mendownload maka dapat poin 5. Nah, terus begitu. Nah, kalau contohnya seperti ini ada soal JARCOM, jaringan komputer ya. Di sini teman-teman mengerjakan. Ini kan tidak ada batasnya. Tidak ada limitnya. Nah, teman-teman nanti bisa mengerjakan lagi tanpa ada batas sampai misalkan ingin cari nilai 100 mungkin bisa 10 kali, maka teman-teman setiap mengerjakan karena mengerjakan itu masuk ke crit dapat poin 30, kalau dikerjakan 10 kali maka sudah dapat poin 100. Itu ya teman-teman konsep dari level up. Nah, ini cukup menarik karena bisa memacu mahasiswa itu untuk berkompetisi. Nah, di satu sisi mahasiswa juga bisa melihat saya itu berada di level berapa. Nah, untuk di sisi admin, bagaimana cara mengimplementasikan atau di sisi teacher atau dari sisi pengajar. Ini cukup mudah. Jadi dicari mata kuliah yang mau ditambahkan level up. Misalkan ini ya template mata kuliah. Nah, teman-teman aktifkan turn on. Aktifkan turn on-nya, kemudian teman-teman klik add block, teman-teman tinggal dicari level up. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen taruh ke atas, teman-teman tinggal klik yang tanda plus ini, teman-teman tarik ke atas. Nah, kemudian dah selesai. Jadi teman-teman nggak usah men-setting apapun. Nanti blok level up ini akan mengcapture otomatis log apapun yang dilakukan mahasiswa. Nah, di sini di sisi pengajar atau di sisi teacher itu menunya lebih banyak. Ada info, ada leaderboard, ada report, ada setting. Kita akan buka dulu setting.
bagian setting tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mengganti titelnya bebas. Titelnya itu yang tadi ditampilkan ada level, tulisan level up-nya gitu ya. Mungkin saya akan bukakan. Nah, ini yang level up ini, berarti teman-teman masuk ke sebagian setting, teman-teman ganti. Kemudian keterangannya di sini nanti ada itu dari sini, teman. Partisipan, in the course, to gain, dan mungkin saya akan carikan yang belum dihapus, ke profesi mungkin. Nah, seperti ini. Itu berada di sini, teman. Bagian setting. Nah, kemudian di sini ada bagian poin. Poin ini digunakan untuk membuat nilai poinnya bertambah berapa. Nah, di settingan default yang saya setting itu kita sebenarnya bisa menambah rule. Jadi ini rule default. Jadi kalau ini poinnya adalah 0, itu kalau mahasiswa melakukan ini. Setelah mahasiswa bisa mendapatkan poin itu dengan cara yang tadi saya sampaikan ya, CRUD. Bisa ditambahkan rule-nya. Ini ada event CRUD that is equal C. C itu artinya adalah create. Jadi kalau mahasiswa itu melakukan create, mengisi forum, mengupload tugas, itu kan modenya mode create. Mengerjakan tugas itu kan sama dengan mode create atau menulis. Nah, itu dapat poin 30. Kemudian kalau kita pilih event, kemudian is equal R atau read, itu dapat poin 5. Read itu seperti apa? Mendownload materi. Jadi itu kan membaca. Read. Ya. Membuka pun bisa jadi itu menjadi read. Jadi mendapat poinnya itu mudah. Jadi hanya mahasiswa itu melakukan aktivitas. Masalah nanti mengerjakannya itu benar atau tidak, sistem ini tidak membaca itu. Jadi memang digunakan untuk memicu mahasiswa atau siswa itu untuk aktif di LMS, untuk mengejar poin dengan cara ya mengklik-klik itu nanti akan mendapatkan poin. Kemudian rule lagi ya, rule masih di pilihan CRUD itu update U. Update itu mendapatkan poin. Update itu misalkan ya apa, komentarnya ada yang salah kemudian diupdate. Misalkan ada kalimat aku makan roti, nah itu diganti menjadi aku makan tempe. Nah itu masuk kategori update. Contohnya di di komentar misalkan ya. Nah, itu masuk ke mode update, maka dapat poin 1. Nah kemudian tidak dapat poin 0 itu kalau event CRUD-nya itu sama dengan di atau di delete. Jadi kalau misalkan kita melakukan aktivitas menghapus komentar, karena mungkin komentarnya salah, ini dihapus, delete, itu nggak ada poinnya. Kemudian hapus bisa dihapus itu mungkin komentar yang bisa dihapus, atau menghapus upload yang sudah kita masukkan, itu nggak ada poinnya. Jadi poinnya full. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa menambah rule sendiri ya. Ada pilihan any ya, ada pilihan all dan seterusnya ya, teman-teman bisa mengatur sendiri. Tapi untuk defaultnya seperti ini sebenarnya sudah bisa menghitung. Kemudian level. Nah level ini teman-teman bisa menambahkan level sendiri. Misalkan kalau ini view asnya kita buat list, kemudian levelnya ini kan dari level 1 sampai level 1, teman-teman bisa menambahkan level 12. Nah poinnya akan semakin tinggi secara otomatis. Nah kebetulan di sini saya menggunakan
penghitungannya menggunakan algoritmik. Kemudian algoritmik base-nya itu 120. Teman-teman bisa menaikkan, bisa menurunkan. Contohnya di level 10 ini kan poin tertinggi 3846. Kalau pengen menaikkan secara otomatis ya tinggal diganti saja ini 130. Maka levelnya itu akan naik sendiri jadi 4162. Jadi kalau mahasiswa mau mengejar poin 10 yang tertinggi itu harus mengumpulkan poin 4160. Akan kembalikan ke algoritmik koefisien ini 1,3. Ini nggak usah diubah, teman-teman bisa set. Kebetulan di sini saya akan tidak mengubah sesuai dengan yang sudah di setting default ya. Kemudian di sini report. Nah, report ini teman-teman bisa melakukan penghapusan poin yang sudah didapat. Misalkan di sini bisa melakukan edit, bisa melakukan view. Mungkin saya akan contohkan salah satu bagian komputer. Ini kan saya mendapatkan 117 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menghapus dari level yang sudah didapat. Saya harus masuk ke mode admin ya teman-teman. Mode admin itu dalam artian sebagai teacher. Kita klik setting, kemudian masuk ke bagian level. Nah, mohon maaf, di bagian report kita cari namanya, untuk diketik banyak J kan. Ini cara menghapusnya bisa klik edit, dikasih totalnya 0. Atau kalau pengen betul-betul menghilangkan historisnya, jadi kalau teman-teman klik bagian report, saya sebagai teacher kalau saya klik kok ini nanti itu historisnya itu nanti akan muncul teman-teman, tapi itu di bagian historisnya mungkin di bagian view log apa saja yang dilakukan oleh saudara Joko ini ya. Jadi di sini jam 11 Maret tanggal 11 Maret 2023 jam 6.23 itu melakukan view course, dia dapat reward 5x. Membuka view course lagi dapat 5x. Kemudian nah ini attempt start itu sampai selesai dia dapat 30x. Demikian seterusnya ya. Nah, ini log ini bisa dihapus teman-teman. Caranya yaitu tadi teman-teman nanti diklik yang ke kanan, kemudian teman-teman delete ini bukan mendelete namanya ini dari level up, tetapi ini mendelete lognya. Kemudian continue saya nantiin apa ya, nyambung. Ini kan dapat 117 teman-teman atas nama J ini ya. Nah, yang besar ini adalah mahasiswa itu sendiri. Saya klik continue, maka ini sudah hilang progresnya. Maka di sini kalau di reverse juga hilang. Ini bisa di reset sebenarnya. Setiap kenaikan level itu nanti akan ada ucapan selamat, congratulations you have reached level 1. Jadi ini baru level 1 ya. Tuh, kemudian leaderboard ini kita bisa melihat progres dari mahasiswa yang mengerjakan. Jadi Tony Suprianto ini sudah masuk ke level 2, level 3 ini ya, level 3. Ini perlu 166 XP untuk
Tony Suprianto itu masuk ke level 4 dan seterusnya. Untuk info ini hanya sebenarnya adalah informasi dari level yang ada dari level 1, 2, 3 sampai 10. Nah, setiap level ini memerlukan poin berapa gitu kan ada di sini. Level 1 hanya perlu 0 poin. Level 2 perlu 120 poin. Level 3 perlu 276 poin dan seterusnya sampai level 10 3842 poin. Nah, poin ini bisa di customize. Customize-nya dari sini. Ya. Jadi seperti poin di aplikasi Gojek. Jadi poin di aplikasi Gojek itu dengan melakukan sama itu akan dihitung poin. Contohnya kita membeli makanan di tempat A, besok kita ulangi lagi membeli makanan di tempat A ya dengan jumlah yang sama, itu tetap akan mendapatkan poin gitu kan. Nah, di LMS solusi ini kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti di satu sisi mahasiswanya itu belajar, satu sisi setiap progres mahasiswa itu dikasih poin, hingga itu dapat memicu semangat mahasiswa untuk membuka LMS, untuk mendownload materi, untuk mengerjakan soal. Karena setiap aktivitas mahasiswa itu akan dikasih poin, walaupun itu diulang-ulang terus oleh mahasiswa ya. Misalnya di pertemuan 1 dia download lagi, ya dapat 5 poin lagi. Kemudian jeda 10 menit dia mendownload di pertemuan 1 lagi, ya dapat poin 5 lagi gitu. Dan seterusnya. Terus level poin ini itu akan dihitung sampai berapa minggu, apakah ada presetan di setiap minggu atau setiap bulan. Untuk sementara ini belum di reset per minggu atau per bulan ya, tapi ini akan selamanya hitung ya, jadi sampai perkuliahan atau kelasnya itu selesai dalam satu nah, jadi mahasiswa itu poinnya bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa data. Untuk setting yang bagian admin ini levelnya lebih tinggi lagi, tadi kan di bagian teacher. Nah, kalau yang bagian admin itu untuk setting blog tersebut, teman-teman masuk ke bagian site administration. Kalau yang ini teacher tidak dapat. Ini adalah level adminnya Moodle atau super user. Ya, pilih plugin, kemudian teman-teman cari blog, dan teman-teman cari level up. Nah, teman-teman bisa pilih general site. Nah, yang mau disimpan lognya, karena dia kan menyimpan log ya, dibatasi sampai berapa? Sebenarnya bisa disetting, misalkan setiap 1 minggu sekali, maka setiap 1 minggu sekali itu levelnya itu akan di reset lagi dari nol semua. Setiap 1 bulan maka itu akan di reset lagi setiap 1 bulan. Nah, di sini saya setting forever, artinya dalam satu perkuliahan itu full selama sekitar mungkin 16 minggu itu tidak akan dilakukan resetan, sehingga siswa atau mahasiswa itu bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya tanpa takut di reset oleh gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara ini mungkin perkuliahannya akan jauh lebih menarik atau pelajarannya akan jauh lebih menarik, karena mungkin mahasiswa akan tertantang untuk mengumpulkan poin gitu ya di setiap mata kuliah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tutup. Saya mencari settingan level up ini di beberapa channel YouTube ini kurang begitu lengkap, sehingga saya berinisiatif untuk membuat video untuk setting level up itu betul-betul lengkap ya, tidak hanya nempel doang, tetapi bagaimana blog ini itu menghitung poinnya.
Nah, sehingga nanti yang mau mengembangkan lebih itu, nah, terima kasih.